anak kita yang nomor 4. Yang nomor 4 itu 1 tahun 2 kali masuk rumah sakit. Ini sembuh, masuk rumah sakit lagi. Nah, di detik-detik seperti itu saya bingung. Ini sebenarnya apa sih? Kenapa saya sangat bingung? Karena ini anak pertama hidup, kedua mati, ketiga mati, keempat hidup, ternyata sakit-sakitan. Nah, masuk rumah kita ini saya sangat ketakutan kehilangan yang keempat ini. Nah, salah satu cara menyelesaikan masalah adalah buka Al-Quran. Ayat yang pertama yang kamu lihat itulah anggap sebagai petunjuk. Tapi sebelumnya ada pasrah, doa, minta petunjuk begitu. Nah, itu saya lakukan ketika anak saya di rumah sakit. Di rumah sakit, apa sih sebenarnya kok saya dicoba bertubi-tubi seperti ini? Buka, ternyata ayat riba. Nah, ternyata ayat riba. Ya, sepertinya kita itu riba ya, karena riba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan yang luar biasa saya sangat bergembira, berbahagia karena siang hari ini kita kedatangan tamu luar biasa. Beliau adalah sosok yang sangat luar biasa. Kenapa saya sebut sangat luar biasa? Beliau bergabung dengan MMC, MTR Miliarder Club dalam kondisi tidak punya utang. Aneh kan? Biasanya orang-orang bergabung dengan MMC, mereka punya utang, tapi beliau tidak punya utang. Yang lebih luar biasanya, beliau memiliki cabang 5.800. Beliau adalah pemilik dari AHE Bimbel. Beliau adalah Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Budi. Sehat, Pak Rahmat? Alhamdulillah. Masya Allah. Ibu sehat, Ibu semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya senang sekali karena memang kita hari ini akan belajar kepada beliau tentang bagaimana kok bisa ya franchise beliau, kemitraan beliau sampai 5.000. Bahkan beliau tidak punya utang dan semakin berkembang terus ya gitu ya Pak ya. Pak, boleh diceritakan Pak Rahmat atau Ibu juga awal mula mendirikan, namanya itu AHE Pak atau apa? AHE. Iya. AHE itu singkatan dari apa Pak? Kependekan dari anak hebat. Oh, anak hebat. Iya. Jadi ini memang bimbel atau apa Pak lebih tepatnya Pak? Masyarakat mengenalnya les baca. Tempat belajar baca huruf Indonesia gitu. Private gitu ya Pak ya? Murid dilayani di lembaga semuanya. Pendekatannya pendekatan private ya, karena satu guru maksimal mengajar 2 murid dalam satu session. Oke, berarti lebih benar-benar perhatiannya tertuju itu ya? Betul. Bener, tadi saya sebutkan bahwasanya sampai 5.800 Pak? Iya, tadi pagi saya lihat 5867. 5.867 hari ini. Itu mengelolanya itu tahun berapa? Sejarahnya bagaimana? Monggo nih Pak, silakan Pak. Oke, gitu ya Mas Budi ya, makasih ya. Tahun 2006 saya posisi karyawan di sebuah perusahaan lokal distributor lokal di Solo. Istri sudah agak punya waktu luang karena putra kami yang satu-satunya putra waktu itu sudah kelas 1. Perlu kesibukan. Masya Allah. Kemudian saya pikir apa kesibukannya? Saya katakan ya coba kita buka les baca. Ya, kenapa saya tertarik buka les baca? Ini ada kronologi, ada latar belakangnya. Baik. Saya itu kan marbot masjid, tinggal di masjid sama istri, kemudian merintis TPQ. Kami itu punya murid ngaji itu namanya Aldi, kelas 1 semester 2. Udah masuk Al-Quran, udah lancar. Ibunya bilang sama saya, Mas Romat, Bu Aldi itu diajari membaca huruf ABCD itu loh. Saya kaget, kelas 1 apa belum bisa baca ABCD, padahal yang baca Arab sudah lancar. Itulah kemudian kita ajari dengan bagaimana cara mengajar, karena kebetulan saya lama di pramuka sehingga suka dengan permainan-permainan gitu Mas Budi ya. Saya ajari dengan ada permainan-permainan begitu. Belajarnya fun. Kemudian si Aldi ini bisa, alhamdulillah. Nah, saat kami istri perlu kesibukan, itu saya pikir jangan-jangan ada Aldi-Aldi yang lain yang belum bisa baca. Akhirnya 2006
karena kami tinggalnya di mes ya, itu kemudian 2006 itu kita kontrak ruangan ya, 4x5 begitu. Awal mula di Kartosuro. Langsung di Kartosuro, di Timur Beteng Kartosuro, itu 4x5 meter. 8 September kita buka, 8 September 2006 kita buka. Alhamdulillah respon secara umum bagus. Sampai akhir 2006 itu kita punya 30 murid. Nah, kemudian dalam perjalanannya teman-teman tuh mulai lihat, loh ini kok bisnisnya sederhana, menghasilkan, hasilnya nyata. Ya, ada yang tertarik begitu. Nah, kemudian saya coba siap untuk melatihkannya, menduplikasikannya apa yang telah kami lakukan. Sehingga Sabtu sampai Senin sampai Sabtu kerja di distributor itu, istri ngajar. Lah akadnya saya kemudian berbagi pengalaman dengan beberapa teman. Lama-lama semakin banyak yang minta juga dilatih. Maka 2008 akhir, Desember 2008 saya resign dari distributor di mana saya kerja itu. Fokus kemudian saya di AHI, yaitu mulai mencetak bukunya, awalnya fotokopian bikin sendiri gitu, ketika komputer gitu ya, dan kita cetak bukunya, kita urus badan hukumnya, kita urus sertifikat mereknya, kita buat SOP-nya, SOP mengajarnya. Nah, terus keterusan begitu. Lah semakin gini semakin banyak yang tahu tentang AHI, itu juga pengen bermitra dengan kita. Keterusan gitu Mas Budi. Gitu kan, kebetulan mungkin kuncinya di kamar ada referral ya. Jadi yang sudah gabung dengan kualifikasi tertentu berhak memasarkan kemitraan AHI ini. Jadi alhamdulillah ini kita posisi di 8.267 untuk di pagi. Masya Allah. Itu berarti dari mulai berapa tahun itu Pak? 2006 sampai 2009 itu lebih ke metode. Metode belajarnya. 2009 itu mulai kita kemitraannya. 2009 sampai tahun ini. Masya Allah. 16 tahun. 16 tahun dan sekarang sudah memiliki kemitraan 5.800. Masya Allah, barakallah. Pak, kita tanya karena kita konsepnya banyak orang-orang di MC MTR Milliarder Club itu gabung dan mereka dalam mengembangkan usaha itu menggunakan utang. Ini yang menjadi menarik. Bapak mengembangkan usaha dengan sampai 5.000 kemitraan, ada utang nggak Pak? Menggunakan utang nggak Pak? Iya, begini Pak. Bukan hanya utang Mas, riba pernah. Tapi ingat loh ya, riba itu tidak memandang besar kecilnya loh ya. Besar kecil pun saya tuh kami dapat peringatan yang besar juga gitu loh. Riba yang kami lakukan tahun 2006 waktu mau ngontrak itu kami menggadekan BPKB. Kemudian tahun 2009 untuk mau perpanjang kontrak tempat kedua itu kita menggadekan sertifikat di keuangan gitu. Kita itu juga gitulah. Nah, kemudian kami pernah leasing juga gitu loh ya. Itu kalau di total ya pokok dan ribanya mungkin sekitar 200 juta mungkin ya. Tapi peringatan ya, yang lebih lah. Ya? Lah rumah lebih. Rumah juga, mobil kedua juga. Coba dengan ya betul. Nah, dengan peringatan yang kami terima, coba istri kami ini melahirkan 4 kali sesar semuanya. Udah, itu kalau dihitung sudah berapa? Sudah berapa? Mungkin udah. 5 kali, sesar 4 kali. Melahirkan 5 kali, yang sesar 4 kali. Itu pun yang dua meninggal. Kemudian anak kami yang terakhir itu masuk inkubator 23 hari, setelah itu pun sakit-sakitan. Kemudian kami terus ada berintrospeksi 2016, kemudian kami baru menyadari, menyimpulkan ini karena riba, kan begitu. Ya sudah, kemudian kita bertobat. Lah sebelum 2016 itu ya berkembang, tapi istilahnya ya nggak berkembang dengan bagus Mas. Ya kita punya ide, tapi nggak punya kekuatan untuk menjalankan ide. Mungkin orang katakan dapat hidayah tapi belum mendapatkan taufik gitu kan ya gitu ya. Benar. Seperti itu punya ide, tapi kemudian setelah kita lepaskan, kita bertobat riba itu, kemudahan-kemudahan itu dapat ide-ide yang dulu sudah kita miliki itu bisa terrealisasikan. Begitu. Jadi kalau dikatakan setelah itulah kemudian. Jadi
Kami pernah juga punya hutang, pernah punya riba, dan peringatannya Luar biasa, Pak, cukup keras. Orang katakan mungkin kecil, tapi itu bukan masalah kecil besarnya, peringatannya keras. Maka kemudian kami bertobat, dan alhamdulillah selanjutnya dimudahkan oleh Allah. Begitu. Nah kemudian sekarang ya alhamdulillah posisi tidak ada hutang. Alhamdulillah. Ya. Tapi pernah mengalami posisi-posisi tadi. Benar. Punya hutang dan riba dan peringatannya sangat luar biasa. Iya Mas Budi. Makanya cocok dengan MTR. Makanya cocok ini dengan MTR. gitu. Karena kita ngalami. Baik, versi Ibu nih. Bu, boleh diceritakan Bu, proses mendampingi Pak Rahmat menjadikan AHI. Mungkin ada cerita-cerita khusus atau pengalaman-pengalaman khusus bagi Ibu gitu. Ada cerita-cerita unik gitu. Monggo Bu, silakan Bu. Tadi kan diawali dengan pegadian BPKB itu kan. Nah kita kenapa menyimpulkan kok itu riba? Itu kan anak kita yang nomor 4. Yang nomor 4 itu 1 tahun 2 kali masuk rumah sakit. Ini sembuh masuk rumah sakit lagi. Nah di detik-detik seperti itu saya bingung. Ini sebenarnya apa sih? Kenapa saya sangat bingung? Karena gini, anak pertama hidup, kedua mati, ketiga mati, keempat hidup, ternyata sakit-sakitan. Nah, masuk rumah kita, jadi saya sangat ketakutan kehilangan yang keempat ini. Baik. Terus karena dua kali meninggal ini, saya sering mendengarkan. Nah, salah satu cara menyelesaikan masalah adalah buka Al-Quran. Ayat yang pertama yang kamu lihat itulah anggap sebagai petunjuk. Tapi sebelumnya ada apa namanya pasrah doa, minta petunjuk begitu. Nah itu saya lakukan ketika anak saya di rumah sakit. Di rumah sakit apa sih sebenarnya kok saya dicoba bertubi-tubi seperti ini? Buka ternyata ayat riba. Ternyata ayat riba. Ya sepertinya kita itu riba ya karena riba. Nah, terus belum reaksi, Pak Rahmat itu belum reaksi. Setelah itu pulang dari rumah sakit ya udah sembuh tapi karena belum ada tindakan untuk berhenti ya. Terus sakit lagi itu saya lakukan hal yang sama. Terus ternyata jawabannya sama, ayatnya sama, riba lagi ya. Nah, baru setelah itu kita sadar, ayo kita berjanji dan melunasi semua yang sudah kita ambil dan tidak kembali lagi ke sana. Masya Allah. Nah, terus sudah berjalan tahun 2018 hampir tergoda lagi. Pengembangan bisnis Bu atau bagaimana? Pembelian aset. Pembelian aset. Itu mungkin yang lebih jelas. Pak Rahmat yang cerita itu hampir. Ya Allah, ya Allah. Ya. Memang menjadi berat ya Pak ya, kita dengan kata orang kan memang mana mungkin kita mengembangkan usaha tanpa menggunakan utang gitu. Terlebih yang di dalamnya tanda kutip ada ribanya. Nah ini Bapak dan Ibu ini menjadi pelaku luar biasa, sempat tadi diperingatkan tapi sempat tergoda lagi gitu. Tapi alhamdulillah ini yang menjadi saya sangat bahagia nih karena sekarang dengan begitu banyak kemitraan tanpa adanya utang. Nah ini yang juga bisa menjadi penyemangat bagi para pengusaha di luar sana. Ternyata bisa kok, ya Pak ya, tanpa menggunakan bisa. Dan justru ini Pak Rahmat dan Ibu bergabung di MMC dalam rangka berkontribusi tentu saja. Berkontribusi untuk mengembangkan usahanya yang 5.000 ini dengan sistem muamalah yang baik, kemudian tidak menggunakan utang. Nah ini kan proses edukasinya kan cukup banyak ya Pak ya. Nah Pak gini, tadi sempat saya lanjutkan pertanyaan dari Ibu tadi. Sempat tergoda. Itu tergodanya kenapa itu? 2015 mungkin ya. Itu ada rumah yang mau dijual. Ya gitu. Kemudian akan kita beli, kita datang ke sebuah BMT. Hari Rabu pagi itu sudah siap mau tanda tangan notaris. Ya. Pemiliknya di Jakarta, pemiliknya di Jogja, sudah siap meluncur ke Kartosuro juga. Nah, Selasa sore jam 5 itu pihak BMT datang menyatakan ini ada proses yang tidak syar'i, jadi ini harus dibatalkan. Ya, kami kemudian sami'na wa ta'na udah oke, mereka yang berwenang udah. Kemudian keserakan kita muncul waktu menjelang maghrib ya berarti ya. Menjelang maghrib saya gimana kalau kita maju sendiri aja, nggak usah pihak BMT. Kita telepon keluarga, punya sertifikat, nah udah tahu arahnya kan ini.
punya sertifikat ini, ada. Itu sampai maghrib kami belum punya keputusan. Habis maghrib kita belum punya keputusan. Isya itu kita habis dari masjid ke rumah, langsung kita garap utala dengan istri, kita buka lagi Al-Quran sembarang gitu. Ayat yang kita temukan adalah, jika harta, anak dan istrimu lebih engkau cintai daripada aku, tunggu peringatan dariku. Langsung kami tutup Al-Quran itu. Bas, batalkan dah, batalkan. Langsung kami datang ke makelarnya. Langsung datang ke makelarnya, dimarahi habis-habisan kan? Ya udah. Tapi kamu udah plong gitu ya. Malam itu ada yang telepon kami dari nomor yang tidak dikenal. Setelah kami angkat, ternyata dari pemilik rumahnya. Karena selama ini kami nggak kenal dari rumahnya, kami kenal lihat maklarnya. Gitu. Nah, entah bagaimana didapatkan kemudahan, pokoknya kalau saya langsung berhubungan dengan beliau, berapa bulan bisa saja, 10 bulan, celpuk gitu aja. Nah, kemudian hari Jumatnya kemudian ketemu, beliau menyatakan, Mas Rohmat, ini kami ACC, harganya sekian, kami kaget. Cuma segitu harganya gitu, sampai ke berapa gitu ya. Kemudian silakan diatur 10 bulan dengan syarat ada 2 ya waktu itu ya. Kemudian yang pertama saya lupa, yang kedua adalah uang yang untuk membayar tidak boleh dari hasil riba atau dari pinjaman berbunga, nggak boleh. Siapa kan begitu. Waktu itu kami langsung malu kepada Allah luar biasanya gitu ya. Hampir saja kemarin itu menjelang maghrib sampai isya itu hampir saja kami memutuskan untuk terjebak di situ. Riba. Iya, masya Allah, astagfirullahaladzim. Makanya malu betul sama Allah. Maka kami itu masuk si MTR ini adalah apa? Di luar banyak godaan. Luar godaan. Kami khawatir suatu ketika ada godaan lagi kami terlena, maka kami berada di kapal pesiar MTR ini supaya teman-teman banyak menjaga kami, begitu Mas Budi. Alhamdulillah, ceritanya. Masya Allah. Tapi Allah kasih solusi sebenarnya ya Pak ya. Iya. Solusinya banyak. Solusinya banyak, hanya saja kita terpakunya ya tadi karena godaan-godaan. Nah, semoga istiqomah Pak. Amin. Minta dukungan teman-teman. Pastinya usahanya ini sudah sangat-sangat luar biasa. Karyawan semuanya berapa Pak? Kalau di kantor itu 15. Kemudian kita kan ada mitra-mitra kita yang statusnya sudah naik jadi marketing, itu ada sekitar ya 500-an. 500 ya. Lah kemudian ada pelatih ini yang sudah berhak melatihkan metode kita ini kepada mitra-mitra itu ada sekitar 50-an tersebar dari Padang, kemudian Sumsel, Jakarta, Jawa Timur hingga Mataram, sehingga kalau Mas Budi punya teman yang akan dirikan AHI di Kalimantan, nggak perlu berhubungan dengan pusat atau nggak perlu datang ke Jakarta pelatih, karena di Kalimantan sudah ada mitra kita yang levelnya pelatih. Gitu. Berarti AHI ini sudah tersebar di seluruh Indonesia Pak, seluruh kota. Kecuali provinsi yang belum kita masuk di Gorontalo dan Sulawesi Utara. Gorontalo, Sulawesi Utara. Iya, kalau yang lainnya. Silakan Bapak Ibu dari Gorontalo, Sulawesi Utara bisa hubungi langsung dengan Pak Rahmat. Baik, Pak, kembali lagi ke MMC, MTR Milliarder Club. Bapak punya keinginan ketika di MMC ini menjadi kuat karena tadi godaan di luar sana sangat luar biasa. Bapak masuk ke MTR, sejarahnya gimana? Ceritanya gimana? Kan orang nggak punya utang ya. Banyak orang yang ke kami itu nangis-nangis karena sedang ruwet-ruwetnya, Pak. Moga, Pak. Saya ingat waktu saya buka HP itu ya, muncul ada HP saya. Saya ingat itu di ruangan kantor di resto saya. Itu saya sedang makan siang itu. Saya lihat di ruangan kantor, kok ada TTFM. Gitu kan, tentang keuangan. Wah, ini penting nih buat saya. Ini saya mau pelatihan tentang keuangan gitu kan. Waktu itu saya belum melihat MTR-nya, kok itu pelatihan keuangan. Baik. Saya hubungilah nomor tersebut. Saya ditanya, kemudian saya ditanya, pertanyaan buat saya kaget. Apa itu, Pak? Nanti Pak Rohmat datang dengan siapa? Kok aneh itu pertanyaan, datang dengan siapa gitu loh, datang dengan siapa gitu loh. Ya saya sendiri gitu loh. Oke, yang kedua, Bapak punya hutang berapa? Kok hubungannya ini gitu loh, kaget. Ya maaf ya, saya nggak punya hutang gitu loh. Apa kalau punya hutang nggak boleh apa gimana ya gitu kan. Iya. Dah, berangkatlah saya ke September ikut TTF di Bogor. Sampai di Bogor, ngobrol-ngobrol, Bapak TBI di mana?
Tanya bingung lagi TBE apa gitu. Dia apa sih ini? Ya Pak, seharusnya sebelum TTFM itu ke TBE dulu. Waduh, ini salah kelas ini aku. Makanya banyak yang informasi tertulis apa ini? Iya. Oh, nggak apa-apa Pak Rahmat, tapi nanti habis ini ke TBE ya. Nah di TTFM itulah mulai saya, oh ini MTR, wah semakin langsung krek saya satu frekuensi. Ini yang saya di luar sana dulunya saya merasa sendiri, ini ada komunitas, langsung connect deh gitu loh. Maka September itu TTFM, kemudian diminta supaya ikut TBE segera, kita ikut Surabaya, meskipun jauh kita berangkat juga. Dan ada lagi juga tadi pertanyaan, data dengan siapa? Tadi ternyata bagusnya sama istri toh ini. Baik. Ya makanya saat TBE kemudian, udah ayo istri saja. Nah, setelah TBE selesai, kemudian Pak Rahmat ke PBTR, oke siap, langsung istri juga saja gitu loh. Nah itulah, jadi ternyata disinilah saya menemukan komunitas-komunitas yang saling menguatkan, menjaga kita gitu loh. Saya juga pernah Mas. Selama ini kita cari. Dan selama ini kita merasa sendirian kan nggak tahu kemana gitu ya. Kami tuh pernah ada cerita, boleh cerita ya? Boleh, silakan Pak. Lingkungan kami itu kan juga banyak yang terjerat riba gitu kan, pedagang-pedagang kecil gitu loh. Waktu itu kita bikin namanya komunitas, namanya adalah KIP, Koperasi Infak Pinjam. Jadi itu siapapun boleh infak di situ, uangnya dipinjam tanpa bunga. Dipinjam biasanya kalau pedagang-pedagang GK5 itu kan kadang untuk beli gula, untuk beli gas. Itu kadang-kadang kan nggak ada uang, akhirnya pinjam ke rentenir waktu itu kan. Nah, rentenir kok ASEAN banget gitu ya, gimana cara kita berantas riba? Yaudah kita kumpulkan mereka, ini ada dana, kalau pinjem, kalau butuh dana nggak usah ke yang itu kesini saja diambil gitu. Tapi apa yang terjadi Mas, itu hanya penyelesaian teknis kan, tidak didasari dengan apa spiritual kan. Apa yang terjadi? Ya pinjem. Ada lagi lebih ngeri, ada yang pinjem, kemudian dipinjemkan ke pihak lain lagi dan dibungakan. Masya Allah, kepikiran sebegitu. Kita sangat seperti itu, bodoh banget kita ini. Kemudian kita close, dah, tutup dah. Ya, yang boleh pinjam kan hanya tim di AHI saja. Yang luar itu, nah kita merasa bodoh banget, ya. Diakalin sama. Iya kan. Jadi orang yang mau menyelamatkan dari riba, Masya Allah, jadi bodoh banget. Kalau modal riba, bodoh dan makanya. Terus bingung gimana cara meneruskan ini. Gitu loh. Yang begitu ketemu MTR, ini, apalagi kemudian harus TBE, harusnya tuh begini, menyadari riba itu pondasinya dulu gitu loh. Kalau aku hanya diselesaikan dengan faina, dengan dana, kemudian dengan itu nggak akan selesai. Maka saya kemudian terkaget-kaget, tersentuh banget itu ketika ngaji sampai ayat, bukan harta-harta itu yang membuat mereka itu lemah lembut hatinya, tapi Allah lah yang membuat. Ya selama ini kita hanya menyentuh dari sisi finansialnya dan teknisnya saja. Astagfirullahaladzim, bodoh banget kita ini. Baik. Selain itu, apa yang membuat Bapak atau Ibu nih merasa MTR ini sebuah komunitas yang, karena kan banyak juga Pak orang-orang yang di sana menganggap MTR itu apa, nggak paham juga tentang MTR ini, mungkin lewat wasilah Pak Rahmat dan Ibu bisa menjelaskan secara singkat versi Bapak dan Ibu sendiri, MTR itu apa sih Pak, kan gitu. Apa caranya, apakah dipinjemin uang juga ataukah diajarin apa, klinik kah? Moga silakan Pak. Silakan Bu. Menurut saya MTR ini sesuatu yang mengajarkan sesuai dengan porsinya. Nah, kalau meninggalkan, kemarin saya awalnya beranggapan apakah ini nanti nggak dibayar, ternyata juga utangnya harus dibayar, ya memang sesuai dengan seharusnya seperti itu begitu. Sesuatu yang logis dan sesuai dengan turunnya begitu. Memang seharusnya seperti itu. Yang selama ini kita menganggapnya tidak salah pemahaman begitu. Berarti MTR itu tools yang benar-benar ya secara keilmuannya ya juga, dengan lembaga keuangannya diselesaikan. Dan ilmunya sangat mendalam. Itulah. Baik. Selama ini kita kan tahu riba hanya pinjam itu bunga. Yang pinjaman ada bunga itulah riba. Termasuk yang perdagangan
ada yang tidak apa namanya yaden biadin itu kita nggak tahu. Jadi kita masuk ke bisnis itu tanpa ilmu. Mungkin itu pas itu. Ya, Itu pas banget buat kita. Ini kita masuk ke pasar tapi tanpa ilmunya perdagangan. Makanya kita makanya kita harus terus apa namanya terus menggali masih ada nggak ini yang tidak sesuai dengan dan terbukti ngendikane sahabat Ali bin Abi Thalib karena kita tidak punya ilmu tidak punya ilmu akhirnya terjebak riba bahkan soalnya mau menjauhkan dari riba tadi malah memodali riba ternyata. Iya, berarti memang MTR memfasilitasi itu ya Pak ya? Wah, luar biasa. MMC, MTR Miliarder Club ini memberikan gambaran yang komprehensif, yang benar-benar memberikan tools-tools yang luar biasa. Hingga akhirnya Bapak ini berkali-kali nih ikut MTR. Nah, harapannya juga ya ke depan banyak orang-orang yang tersadar ya Pak ya? Banyak orang-orang tersadar tentang bahwasanya ya utang boleh-boleh saja, halal-halal saja, namun ada something yang membuat, karena banyak Pak yang dengan utang itu, punten mohon izin, banyak yang ya sudah berdarah-darah, bahkan banyak yang mau bercerai, banyak mau bunuh diri kan banyak. Nah ini tugas kita bersama, termasuk nih Pak Rahmat lewat lembaga pendidikannya membantu mengedukasi di Surakarta dan sekitarnya untuk terbebas dari riba. Nah bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin belajar, monggo bisa mampir ke tempatnya Pak Rahmat, bisa menjadi kemitraan beliau juga boleh ya. Mau bisnis dengan beliau silahkan juga ya. Cek saja namanya Ahi Pak ya, anak hebat ya. Ya beliau alhamdulillah pengusaha senior sudah cukup lama 16 tahun di bidang pendidikan dan Ahi ini ya memang sudah terkenal ya, sudah terkenal. Alhamdulillah beliau belajar ke MMC, terakhir belajar PBTR Pak. Apa yang dipelajari dari PBTR Pak? Sebenarnya kan PBTR itu teknis untuk lunas utang, sementara Bapak kan nggak ada utang. Saya yang hari terakhir itu luar biasa, 5 pilar bisnis itu ya. ITM, value, great system, great people, attention. Wah, sampai apa lah saya wah bener itu. Jadi bagaimana mengembangkan bisnis itu di situ tidak ada kata-kata modal uang loh ya. 5 pilar itu ternyata nggak ada karena nggak ada modal, nggak ada di situ loh. Yang ada tentang ya ITM, value, great system, great people sama attention. Ternyata pilar bisnis itu dari itu benar sekali dan saya merasa beruntung banget dapat ilmu yang PBTR itu. Begitu. Dan kalau yang tentang melunaskan hutang itu sangat bermanfaat ya. Tentunya kan sama-sama masih punya saudara, masih punya keluarga yang masih melakukan riba ini. Semoga dengan ini saya bisa lebih meyakinkan gitu ya, bisa gitu ya. Apalagi itu yang tester itu ya. Ini enggak riba, enggak ada persen. Nah, itu iya ternyata itu tester itu. Jeratan. Jeratan awal. Betul, jeratan awal tester itu ngal-ngal. Iya enggak riba ya itu ya segitu ya. Waktu itu aku ngomong gitu ya. Iya enggak riba itu. Iya ternyata tester itu. Astagfirullahaladzim. Baik. Menurut Bapak komunitas kita MMC MTR Miliarder Club berarti juga cocok ya Pak ya untuk pembelajaran ya. Tadi karena kalau di PBTR dengan hutang berapapun, dengan kondisi apapun sebenarnya Muslim itu sangat-sangat berdaya untuk bisa melunaskan hutang-hutangnya. Kalau tadi Bapak bilang tadi ada 5 poin, wah itu dengan 5 poin itu udah seharusnya ya pengusaha Muslim menggunakan bisnis model yang demikian. Betul. Ya kan, ketika menggunakan bisnis demikian, insya Allah problem apapun bisa selesai. Karena tadi kita jauh dari Al-Quran, ya Pak ya. Betul. Jauh dari Al-Quran, kita lebih sibuk ngurusin dunia saja. Ya kalau di MTR balance, mungkin begitu Bu, atau bagaimana Bu? Ada tambahan? Saya di hari ketiga, di hari ketiga itu kan perbankan syariah ya. Di situ diterangkan sisi-sisi yang itu syariah. Nah itu saya berpikir ini sangat bagus untuk anak saya yang itu mau memasuki dunia perdagangan. Tapi kalau lewatnya PBTR dia nggak punya bisnis, nggak punya apa namanya, nggak punya hutang. Hari pertama, hari keduanya dia berarti kan opo ini ngomong apa nggak ada hubungannya. Tapi ketika hari ketiga, nah itu adakah apa namanya pendidikan itu anak-anak muda yang itu menyiapkan mereka mempunyai ilmu sebelum masuk pasar. Masya Allah. Iya, ini menjadi ini juga pemikiran dari MMC juga Bu, karena memang
beberapa kasus Pak, karena kan yang dipromosikan oleh orang-orang di luar sana kan bahasanya bukan utang Pak, bahasanya itu keren-keren. Punten, mohon izin, ada pay later yang mereka nggak tahu bahwa itu sebenarnya utang juga kan gitu. Betul. Banyak para anak-anak mahasiswa yang hanya menggunakan KTP, dia sudah terjerat luar biasa. Makanya memang MMC juga memberikan wadah bagi para pengusaha yang putra-putrinya ingin belajar. Itu ada namanya The Core, gitu. Ada Pak Bu, namanya TCE, The Core Elements gitu. Itu khusus mencetak yang nanti Bapak biasanya kan kalau generasi pertama mau menyerahkan kata itu kebingungan Pak ya. Betul. Nah itu ada namanya TCE, The Core Elements, yang memang kita pembelajarannya secara fun, secara apa namanya, kufunya itu kufu anak-anak gitu ya, betul. Dan mereka akan diterimanya dengan tidak doktrin, tapi memang secara pemahamannya komplit lah kan gitu, dengan bahasa stand up komedi gitu-gitu. Oh iya betul. Tapi kalau stand up komedinya yang tidak melenceng-melenceng, stand up komedinya ya versi syariat. Betul. Ada Bu, insya Allah nanti siap-siap, makasih banget nanti. Ya kan pastinya kan menyiapkan generasi selanjutnya. Iya betul. Iya betul. Pak, Bu, mungkin ada saran-saran nih Pak, yang bagi para pengusaha yang sudah mereka sedang dalam rangka mengembangkan usahanya, mereka punya utang, mereka sedang berdarah-darah, mereka ingin cari solusi. Monggo Pak, Bu, mungkin ada saran-saran yang Bapak dan Ibu bisa sampaikan. Udah dulu. Monggo silakan Pak. Monggo. Menurut saya yang sekarang masih punya hutang, ini yang paling penting adalah segera bertobat ini. Segera bertobat, tapi ternyata ketika kita sudah bertobat, itu meskipun hutang kita belum lunas ya, sudah menyatakan saya, ya Allah saya berhenti dari riba, tolong dipermudah untuk keluar dari semua ini. Meskipun kita hanya berkomitmen untuk apa namanya, untuk berhenti dan bertobat, itu ternyata Allah sudah membantu melancarkan semua usaha kita. Contohnya saya tadi, meskipun ketika itu hutang saya itu belum apa namanya, belum lunas, kita baru komitmen, ketika melunasi kita kata ya udah kita cicil per bulan, dan kita tidak berhenti dari riba, itu tidak apa namanya, tidak menambah lagi, karena ketika itu belum tahu ilmunya kan, belum tahu ilmunya bahwa ini langsung berhenti, kita nggak tahu ilmunya, ya kita selesaikan dengan riba juga, tapi kita sudah berhenti, kita tidak akan menambah lagi. Seperti saja sudah, ternyata Allah sudah membantu apa namanya, memberikan pertolongan kepada kita yang luar biasa begitu. Jadi pengakuan salah itu sudah membuat Allah menggelontorkan rezeki yang banyak sekali. Baik. Ya. Ada tambahan Pak Rahmat mungkin? Dari pengalaman kami, setelah tobat segera masuk komunitas ya. Benar. Kalau nggak masuk komunitas, kita nanti nggak tahu bagaimana yang seharusnya yang benar. Dan MTR ini komunitas yang sangat recommended banget, karena di sini adalah banyak pelaku-pelaku, banyak orang yang sudah punya pengalaman sebelumnya, sehingga roadmap-nya tuh sangat jelas banget. Roadmap-nya bukan sekedar gambar, tapi memang sudah pernah dijalani gitu. Jadi buat teman-teman yang sudah masih berkubang di riba, segera tobat, kemudian masuk komunitas, dan MTR ini recommended banget. Masya Allah. Baik, alhamdulillah, ini pembicaraan saya sebenarnya ingin ngobrol banyak nih Pak, tapi karena Bapak Rahmat dan Ibu ini sudah 4 hari ini mampir juga di tempat kami, tentu perjalanan cukup jauh, karena juga pasti ya kan kita sampai malam ya Pak ya. Iya betul. Ini saya ingin ngobrol banyak, tapi karena waktu juga, karena kesempatan, insya Allah saya ingin ngobrol lagi nanti ketika Bapak cabangnya sudah 10.000 nih Pak. Lewat ilmu-ilmu MTR, jadi cabangnya semakin berkembang dan menginspirasi banyak orang. Dan alhamdulillah, bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bergabung dengan AHI, silahkan bisa menghubungi langsung timnya Pak Rahmat dan Ibu. Ya, AHI ini sudah berkembang di seluruh wilayah Indonesia, kecuali tadi kesempatan bagus di Gorontalo dan Sulawesi Pak ya. Sulawesi Utara. Nah, yang ingin deket, ingin ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentang bagaimana proses lunas utang, silahkan bisa bergabung di MMC, MTR Milliarder Club. Karena MTR sudah bertransformasi menjadi MMC, MTR Milliarder Club.
Baik Bapak dan Ibu sekalian, ini saya terima kasih sekali sudah mau berbagi inspirasi yang sedikit. Namun semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat luar biasa bagi banyak orang. Banyak orang pingin tahu bagaimana cara lunas hutang. Nah, insya Allah program kita, kegiatan kita, perbicaraan yang sedikit ini bisa memberikan informasi yang banyak. Pak, akhir kata kita baca istighfar 3 kali, Pak. Ya, Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baca hamdalah 3 kali. Alhamdulillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Baca kafaratul majlis, Bapak. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.